Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di episode kali ini ya. Ini episode yang meriah karena ada 3 orang. Biasanya hanya 2, sekarang ini 3. Yang satu saksi hidup. Iya, makin seru jadinya. Yang satu saksi hidup. Oke, nah kenapa kok ada orang ketiga ini? Karena kalau nggak ada orang ini nggak afdol kalau kita ini berdiskusi hanya berdua ya Rik ya. Nanti nggak ada, ya itu tadi itu udah ada saksi hidup, nanti dikira kita ini saksi hanya pelaku. Betul, nanti dikira kita ini hanya ngomong aja gitu, nggak ada bukti, nggak ada apa-apa ya. Oke, apa sih? Ya itu tadi itu penjelasan atau melanjutkan episode mengenai frame mahal dan frame murah. Ya. Sepeda mahal, sepeda murah. Oke. Nah, di sebelah saya ini Johan Hoki ini sudah mengalami kedua-duanya. Ya. Dia pernah punya frame mahal, pernah punya frame murah. Ya. Jadi siapa yang lebih siapa yang lebih bisa untuk menjelaskan perbedaan keduanya ini kalau tidak beliau? Apalagi beliau ini ya juga menggunakan sepedanya itu dengan maksimal loh. Ya, pada masa-masa jaya-jayanya itu pokoknya sampai merotol. Sampai merotol. Gak mandek. Iya. Nah, makanya itu. Oke. Kak saya gak mulai. Oke. Kalau dalam sejarahnya dia, saya tahu dia pertama kali pokoknya saya ketemu dia awalnya itu dengan Cervelo R3 kalau nggak salah ya Kuku Hoki. Ya betul, Cervelo R3. Tuh. Kemudian nanjak, maksudnya nanjak dengan sepeda-sepedanya, sempat punya Pinarello juga. Pinarello Gun. Oke. Terus juga sempat punya Focus Isalco Max disc brake. Isalco Max itu adalah sepeda. Rim brake dulu, baru lagi Focus disc brake ya toh. Betul. Nah, Focus itu dan itu premium loh. Kasih Dura-Ace ya. Iya. Dia itu ya. Iya, enggak main-main loh. Ya, seperti itu. Ya. Nah, di episode sebelumnya kita membahas tentang murah ya, tapi memang kita kasih batasan ya. Murah bukan berarti murahan yang rusak-rusakan terus protol gitu. Itu enggak murah, itu mahal. Itu malah mahal ya. Nah, sekarang ada dia. Yuk, Han, jelaskan. Bagaimana? Iya. Gimana? Oke, tentunya tentang frame sepeda yang sudah dijelaskan sama Ko Yakob dan Ko Erik ini sedikit banyak membuka wawasan kita. Kenapa ada yang murah, kenapa ada yang mahal. Tentang produksinya, ya tentunya seperti itu. Saya lebih ke user experience-nya, saya sebagai cyclist. Kalau kita ngomong frame yang top end, Focus Isalco Max disc dengan group set Dura-Ace itu, karena memang Focus tersebut hanya bisa menggunakan electronic group set, kebetulan aja. Dan itu experience-nya memang luar biasa. Jadi dari stiffness-nya, dari keempuannya, dan light-nya, ringannya itu dapat semua. Tentunya, dan itu sudah saya gowes selama, kalau ngelihat record di Strava saya itu 33.000 sekian kilometer. Seperti itu. Wow. Lanjut, setelah mungkin saya ngerawat daripada group set elektronik itu kurang terlalu baik, karena melakukan 33.000 kilometer itu tidak pernah saya rawat sampai yang baik begitu. Akhirnya grup set tersebut rusak. Nah, sayangnya waktu itu waktu pandemi, di mana harga grup set itu luar biasa. Oh, selangit. Selangit. Tidak seperti saat ini 2024. Nah, itulah yang membuat titik balik saya agak jengkel ya kan. Dan saya waktu itu ngelihat satu brand sepeda yang namanya Java. Nah itu dia. Dan saya beli Java Vesuvio, di mana yang full back-nya Java Vesuvio. Betul, dan di mana full back-nya hanya sekian belas juta. Sekian waktu belas itu. loh Sampai guys. sekarang mungkin ya. Ya tentunya bisa mechanical group set. Nah itu yang juga yang saya, dan clean look juga. Nah itu akhirnya saya
memutuskan untuk beli itu menggantikan fokus tersebut. Tentunya kayak bumi dan langit. Bumi dan langit. Secara harga, secara harga. Dan sampai saat ini Java tersebut supaya kelihatan keren saya repaint dari baru, ya kan, sehingga berbeda dengan Java-Java yang lain, biar kelihatan eksklusif. Yang mahal itu kan cet-cetane. Repaintnya tadi. Akhirnya saya agak sedikit pede, make itu karena ya repaintan tadi. Tapi secara user experience-nya memang ada perbedaan dengan yang top end ya. Pasti. Ya, Kalau itu pasti. Tetapi memang kalau dari segi harga kembali lagi, ibaratnya ya pengalaman daripada yang murah seperti Java itu enggak juga sampai berkali lipat di bawahnya. Itu yang penting yang kita petik di sana. Nah, kenapa yang top end itu seperti itu yang sudah dijelaskan, mungkin dari moldingnya dan lain sebagainya, dan juga mensponsori tim-tim sepeda itu juga marketingnya itu juga ya kan ya seperti itu. Jadi akhirnya mereka harus berkali lipat, meskipun user experience-nya juga enggak berkali lipat. Maksudnya Java itu yang sepersekian daripada si Focus Isalcomax. Memang enggak seberapa enak dibandingkan Focus itu, tapi nggak sampai sekali lipatnya itu, gitu maksudnya seperti itu. Tapi mengingat Java mungkin dari open molding tadi yang dijelaskan dan tidak mensponsori tim-tim besar kan begitu ya. Coba sponsori Jumbo Visma, ya akhirnya langsung harganya kayak Cervelo itu. Ya. Tapi yang penting daripada experience-nya itu yang lebih ndak enak memang kalau kita saat drop performa kita atau mungkin capek daripada otot kita, heart rate kita yang sudah manteng terlalu tinggi. Sepeda yang murah ini malah kayak senjata makan tuan. Gandoli, gitu ya, betul. Ya? Betul. Tapi kalau performa kita sama-sama top, itu kita nggak merasa terlalu signifikan antara yang top end dengan yang low end ini. Ya. Ini experience saya ya. Bisa berbeda, bisa salah, bisa tergantung juga dengan yang lain, tetapi di podcast kali ini karena yang saya ditanyain itu saya harus ngomong apa adanya. Betul. Saya rasakan. Makanya saya undang Anda karena Anda paling tahu bedanya. Ya, dan saya perlu diketahui mungkin di Strava saya nanti mungkin kalau dikasih screenshot nanti ya. Untuk Java itu sudah saya gowes sejauh 11.000 km. Memang sepertiganya dari Focus. Luar biasa loh guys. Dan sekarang saya juga akhirnya merasa oke, ya dengan seperti ini saya harus mengganti lagi ya. Dan memang ya sepeda murah, sepeda mahal, frame mahal, frame murah. Frame mahal pun kalau nggak cocok dengan karakter kita bersepeda itu juga gandoli. Ya. Sama. Makanya rata-rata kalau saya ngelihat orang yang sudah senang sepedaan, frame-nya itu lebih dari satu. Ya. Ya. Kebanyakan gitu. Kebanyakan begitu. Jadi dia tahu karakter si merek ini seperti ini. Karakter merek ini karena dia mencoba semua dan ya akhirnya kalau dia kepingin yang seperti ini naik sepeda ini. Ya, kalau kepingin yang oke, kita mau hari ini cari PR ibaratnya gitu, pakai sepeda ini. Betul. Wheelset itu. Jadi saya merasa ya untung saya selama bersepeda ini mudah merasakan dari rim brake, disc brake sampai beberapa tipe sepeda, karakter sepeda ya. Akhirnya kita bisa nemukan karakter kita dan kadang karakter kita itu bisa berubah ya. Betul. Ya. Suatu saat mungkin sekarang lagi kita mungkin enjoy cycling ya. Suatu ketika mungkin entah bagaimana kita juga kepingin kayak push gitu lagi ya. Kayak cari PR, kalau apa segala macam. Otomatis kita harus mencari frame yang sesuai. Ya, tergantung yang di pinggirnya sopo. Kalau di pinggirnya tukang ngebut semua, katut masih. Makanya carilah cycling body yang tepat. Itu cycling body yang tepat, beberapa frame yang tepat, ya kan begitu ya. Ini juga gimana? Jadi itu. Jadi kadang-kadang ya bisa jadi bahwa Anda bukan boros loh. Tapi Anda berada di lingkungan teman-teman yang boros. Anda ikutan boros. Nah, ini lingkungan ini kadang mempengaruhi kita. Nah, makanya itu. Jadi misalnya, satu gumbulan kita pakai misalnya merek A, gumbulannya merek B, ya toh. Kita melihat di depan mata kita tuh merek B bergerak. Iya betul. Bergerak. Kita tanpa kita sadari bahwa yang membuat merek B kenceng itu orangnya. Betul. Tapi kita merasa jangkrik.
kok ngomong jangkrik. Tak apa-apa. Surabaya. Makanya Itu merek-merek Semanggi, sepeda itu, Surabaya. merek-merek sepeda itu dibuat tulisannya yang jelas dan besar-besar itu sebenarnya kan Ya itu. Untuk menghipnotis. menghipnotis. Jadi kalau mau kenceng beli sepeda itu. Tapi Jadi ini fakta ya, Fakta. Nah, terus akhirnya panas. Iya. Iya. Sepeda iki gak enak gini karena terpengaruh Iya. oleh Betul. psikologis di sekitarnya. Ya, Nah, betul. akhirnya melok beli. Ya. Setelah beli dipakai. Ya kurang lebih sama. Ya aku loro kabeh malahan yo. Ini- Keenakan iku ya. Ini satu pertanyaan ya Han ya, yang Iya. saya mau tanya ya. Ketika kamu misalnya dari fokus Isalco Max kemudian turun secara drastis ke Java itu, kamu ndak malu tak sama teman-temanmu? Oh ya makanya. Jadi kalau Ya, apa ya, kalau apa ya, kita apa? ngomong gengsi, Nah, gengsi ya, memang ya, apa berbeda. ya, Memang berbeda, tetapi waktu itu performa saya belum terlalu drop. Jadi gengsi tersebut tertutupi ya kan begitu ya kan. Tertutupi. Kan kembali lagi ke dengkul dan cingur. Ya toh. Gengsi itu tertutupi dengan performa saya sehingga Iya. meskipun ditanjakan sama-sama ditanjakan dengan top level dengan Java saya ya bisa ngimbangin lah. Ya, jadi akhirnya ya nggak terlalu gengsi gitu. Betul, betul. Nah sekarang gini. Apakah salah misalnya kalau ada orang ya yang performanya itu mediocre ya, medium, tapi karena dia ingin perform, akhirnya dia mengucurkan dana yang lebih untuk barang-barang yang memang berperformance tersebut gitu loh. Ya memang pada kenyataannya orangnya merasakan bahwa ada daya dorong lebih memang. Ya, Ya Barik. ya kita ngelihatnya dari beberapa sudut pandang kok ya. Oke. Sekarang kalau misalnya si A dengan kemampuan level C misalnya, kepingin mencapai level B. Ya. Kebanyakan orang kan berpikir bahwa yang membuat orang itu bisa mencapai level B adalah toolsnya. Padahal tools itu kalau ndak ada orangnya ya ndak gerak ya gitu. Ya kan? Itu yang ndak disadari dulu. Terus dia tahu-tahu lompat ke level B Iya. tanpa mengetahui prosesnya. Jadi akhirnya apa? Dia wawasannya jadi menciut. Wah, kalau ndak pakai B ini jelek. Iya. Padahal di tengah-tengahnya ini ada A1, A2, A3, A4, A5 lah ini tidak diproses. Akhirnya dia pingin lagi level C, dia naikin lagi, dong naik terus naik, loncat, tapi prosesnya tidak dijalani. Akhirnya satu saat, misalnya dia boring misalnya, dia nyoba yang level bawah-bawah, loh kok ini bisa lebih enak, padahal harganya lebih murah. Loh, lah kok iso? Loh, kok gini? Loh, kok gitu? Nah, itu kan kembali lagi, yang mengendarai siapa? Misalnya gini, juara dunia Tour de France, Jonas Vingegaard, pakai Cervelo kan dia. Iya. Kita lawanin deh sama siapa dari Polygon, pembalap yang kelas kontinental, Aiman misalnya. Aiman pakai Helios, ini pakai Cervelo. Kita tuker aja. Dibalik Jonas kita kasih Polygon Helios, si Aiman kita kasih Cervelo, tandingin, mana yang menang? tetap Belum Jonas. tentu si pemakai Cervelo ini bisa menandingi Jonas yang pakai Polygon ini. Iya. Belum tentu, karena apa? Mesinnya itu kita, Iya. fisiknya beda, Ototnya. beda, asupan cingur dan Iya. dengkulnya beda, ya toh, itu. Tapi orang-orang kadang-kadang, wah gila gak pakai. Kayak dulu waktu pandemi itu sempat gini. Saya ngomong, look itu bagus loh sepedanya. Apa look Colnago itu kewerku, lendak Pinarello itu bukan sepeda. Lagi opo sih? Ono maneh. Dan ternyata yang punya Colnago di grupnya dia itu memang fisiknya kurang bagus. Nah, itu. Ya enggak mungkin, ya pasti kewer. Lah coba kalau dia yang bawa ini.
Ayo langsung berubah pikirannya. Oh, Colnago is the best. Nah itu. Nah ini satu pertanyaan yang realistis ya Han ya. Realistis inilah. Ya saya tahu misalnya kalau misalnya Anda disuruh membeli sepeda yang misalnya level sekian mungkin Anda masih mampu, ya kan, oke. Tapi kalau misalnya Anda sekarang ya sudah tahu kan seluk-beluk macam-macam tentang persepedaan, lebih begini, tahu. ya lebih tahu. Kira-kira yang kamu bisa kasih tips ke masyarakat umum loh ya, umum, bukan yang khusus, umum itu dalam memilih sepeda itu enaknya kayak apa? Betul Ko Yakob. Jadi seperti yang saya ngeliat di YouTube-nya Ko Yakob, untuk kita ngomong grup set 105 itu sudah lebih dari cukup. Ya, untuk masyarakat umum. Untuk masyarakat umum. Kita nggak berbicara di kelas menengah ke atas, bahkan lebih atas lagi. Karena itu ndak umum. Kita harus tahu piramida ya. Ya, bahwasan masyarakat umum itu pasti yang menengah ke bawah ini dan porsinya lebih besar. Mayoritas. Jadi kalau kok pertanyaan Ko Yakob tentang masyarakat umum, 105 lebih dari cukup. Ya, untuk grup set. Untuk frame ya bisa, kalau pingin yang top end cari yang bekas. Itu saran saya. Ya, kalau enggak ya benar kata Ko Erik juga, carilah frame-frame yang agak murah seperti Polygon. Ya, karena dengan purna jual, garansi dan lain sebagainya itu membuat uang Anda yang masih terbatas ini itu berharga. Betul. Worth it gitu loh. Kalau misalnya ada kerusakan di sini, di sana itu cari hangernya ya kan. Terus klaim garansi dan lain sebagainya itu sangat gampang. Itu saran saya. Bagi masyarakat yang benar-benar sudah uangnya ibaratnya nggak ada nomor serinya, itu beda lagi. Ya, itu beda lagi. Treatmentnya beda lagi ya kan seperti itu. Jawabannya arepmu. Seperti itu. Menurut saya seperti itu. Oke. Satu pertanyaan lagi ya. Ya. Banyak juga orang-orang itu yang akhirnya kayak disorientasi gitu. Ya, dia semula memikir bahwa oke lah, aku tak beli yang murah sih. Iya toh. Tapi ujung-ujungnya enggak murah karena dia harus nambah ini, nambah itu akhirnya ya podo ae. Sama kenapa kok dulu aku enggak beli yang ini aja gitu. Bagi yang memang benar-benar sudah memantapkan diri, misalnya sepedanya seminggu itu 3 kali. Ya, baik indoor maupun outdoor tadi. Nggak ada salahnya memang mempunyai satu sepeda minimal yang seperti senjata pamungkas lah kalau perlu saya bilang ya. Memang carilah sesuai dengan budget Anda, tapi yang benar-benar top level, baik secara group set dan frame set, bahkan wheel set. Ya, jadi setelah itu Anda tinggal memikirkan bagaimana mengupgrade dengkul Anda. Ya, seperti itu saran saya. Dengkul lagi kan ujung-ujungnya. Nggak bisa lepas sih dengkul. Ya, dengkul. Cingur. Giant itu boleh ya. Minimal tuh begini loh. Giant dan Ultegra kalau gitu ya. Minimal Anda nggak keluar duit secara mubazir dan buta. Ya. Gitu. Paling enggak kan minimal maksimal senggol dong. Giant pun cari Giant yang paling top lah, SL itu ya. Nah, sekarang gini Rik, dari pengalamanmu sebagai mekanik juga. Mekanik ya. Iya kan. Kan sering kamu juga menjumpai orang-orang yang tadinya itu bermaksud baik, ngirit-ngirit. Tapi mari ngono kecentit gitu. Nah, kamu ya beli apa? grup set second. Nah, itu dis lengkap sak rotor-rotornya. Akhirnya endingnya harus ganti rotor. Nangis. Selang hidrolik. Ini kalau Erik ini ngomongnya dari segi yang memang sangat realistis sekali. Betul. Itu hal-hal yang dia jumpai di terus ada kenyataan. Pistonnya kadang pecah. Oh banyak. Ya, membran ya. pecah. Membran pecah harus cari membrannya setengah mati. Ya. Selaput tipis piston. Itu 160.000, 200.000. Ya, itu pun kalau ada yang jual. Ya, itu kalau saya total ya. Jadi waktu itu dia beli Ultegra Disc 11 speed second. Ya. Saya rakit. Waktu saya mau naikkan ke frame-nya, saya ukur satu-satu kan.
rotor tinggal 1,4 mili. Harus beli baru. Harus ganti baru. Rotor ya kita sesuaikan kan, minim-minim pakai MT 800 itu udah 700.000 per piece, Per biji, 1,4. Terus brake padnya udah tipis semua, 600.000 lagi. Selang hidroliknya 450.000 lagi. Total untuk perbaikannya atau sudah 2 juta lebih. Mendingan beli baru ya. Nah, saya tanya, beli group setnya berapa? 9 juta. Nah sekarang gini, ya masa enggak ada patokan barometer sih? Barometernya itu apa? Kalau misalnya kita mau beli yang benar-benar memuaskan begitu loh, barometernya itu apa? Minimalnya. Ya. Nah, sekarang gini, kalau kita ngelihat kondisi sekarang ya, kondisi hari ini harga group set itu turun dan Anda lihat aja misalnya Ultegra bekas 11 speed misalnya, harganya 9 juta. Dis. Barunya mungkin masih 12, 13, 14 juta. Terus ada 105 dis 12 speed, harganya 10 jutaan mechanical. Kalau saya ditanya, pilih mana aku? Pilihan 12 speed. 12 speed baru crash. Terus kalau urusan ringan kan kita tinggal ngelihat. Anda bisa tanya ke mekanik, yang bikin group set ini berat itu di mana sih? Mayoritas crank, mayoritas sprocket. Udah sprocket beli, ini punya Ultegra, selesai. Ya, nabung dulu ya. Pakai dulu, ya toh. Kalau Anda seneng, merasa cukup, ya sudah, nikmati. Kalau nuruti konco, Unlimited. Itu bisa tahu-tahu pintu rumah dikunci, ceklek, ya toh. Bantal, guling, anduk tersedia di depan, koper di depan, ya toh. Terus ada surat cinta. Tidur sana sama sepedamu. Nah. Bagus. Ini Pernah ngalamin kelihatannya? Enggak pernah. Enggak pernah. Ya, ini episode. Karena kalau di rumah saya beli A harus beli 2. Oh, ya. Karena istri saya juga goes. Kon tuku Dogma X. Karena itu saya enggak mau beli. Untungnya doyannya MTB. Tapi MTB ya serem-serem sih. Ya, Nah, ya minimal menurut saya group set kalau kita sudah mulai serius dan memang kepengen yang senjata pamungkas Ultegra lah untuk group setnya ya. Cukup. Ya, terus untuk frame setnya carilah yang memang terbaik, top end-nya daripada merek tersebut. Kalau memang budgetnya masih belum, sabar dan ini cari cari second-nya, atau kadang-kadang itu bisa terjadi ada sale. Ya sekarang ini kan lagi sale-sale. Ya kan? Ini bahaya ini bulan-bulan ini. Bahaya. Ada sale. Saya tadi pagi buka di Topetnya Gun-Gun. Wah, kurang ajar ini. Ada di sale semua ya. Ini saya ngincer Scott Spark RC. Saya ngeliat wah ciloko. Cepet. Racun. Kalau enggak bisa klik buy ini ya. Ini di sini sudah mikir. Cicil 2 tahun boleh juga ini. Wah. Oke. Ya. Menarik ya. Itu. Menarik. Jadi ingat loh ya. Kita tidak memaksa. Betul. Mahal murah di tangan Anda. Oh, ada satu lagi kok ya kok. Misalnya kita mau beli frame yang top end, ya kan? Ternyata masih mahal. Tunggu aja 1-2 tahun lagi. Pasti turun harganya. Karena apa? Out season. Ya. Kadang keluar yang baru gitu ya. Keluar baru kadang-kadang cuma ganti warna. Nah, warna 2024 misalnya. Kita beli aja 2021, 2022 sama. Itu siasatnya ya. Oke. Menarik episode kali ini ya. Oke. Kedengeran terminal bank ini. Bahaya ini. Lagi banyak hasil. Polygon juga lagi turun. Lagi gila-gilaan ini. Iya, saya sih makin banyak orang bersepeda makin senang. Oke. Nah, kalau kok ngomong makin banyak orang bersepeda makin senang lah. Kalau aku ngomong apa? Masa saya ngomong makin banyak orang yang sepedanya rusak, saya makin senang. Kan enggak boleh. Ya kan kalau masuk ke tempat mekanik kan enggak
nggak melulu harus rusak, maintenance kan boleh. Oh iya, kan. Nah, seperti itu. Ya, saya dengar Erik ini lagi mau bengkel yang lebih besar. Ya kita tunggu aja. Ya kita doakan menjadi yang makin besar, makin baik lah. Semoga saya tidak semakin gila. Tapi kamu semakin gila nggak apa-apa. Semakin gila beli frame dan beli spare part ya. Ini kebetulan di dropin Specialized Chisel. Ya, enggak apa-apa. Ya, akibatnya itu kok ya kok. Lonjo maneh. Ya, oke. Kita harus cut ini. Ya, kembali lagi ke tadi. Ya, mahal murah di tangan Anda. Sekian episode kali ini. Terima kasih. Meta.